Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Vijayanti, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMK Negeri 6 Kota Bengkulu. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi supervisi akademik modul 2.3, yang mana di sini saya akan melaksanakan coaching bersama rekan saya, yaitu Ibu Siti Widanani, guru mata pelajaran Sejarah Indonesia. Mari saksikan. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Ibu Indah. Iya, bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh iya Ibu, saya dengar Ibu akan melaksanakan pembelajaran ya Bu ya? Iya. Iya, boleh tahu kapan harinya Bu? Untuk pembelajaran besok tanggal 24 Oktober 2024 di kelas 10 TKJ. Oke, di kelas 10 TKJ ya Bu ya? Jam berapa ya Bu ya? Jam ke-6-7. Jam ke-6 ke-7. 40 sampai 12. Oke, saya minta izin waktunya untuk melaksanakan kegiatan coaching ya Bu ya? Boleh. Iya, sebelumnya Ibu mengajar pelajaran sejarah Indonesia ya Bu ya? Betul. Iya, untuk pertemuan kali ini Ibu ingin melakukan pembelajaran di mata pelajaran di materi apa ya Bu? Untuk materi besok itu adalah proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia ya Bu ya. Nah, boleh tahu Bu tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri itu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan bagaimana proses perjalanan masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, berarti peserta didik mampu memahami teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu yang bagaimana Ibu? Untuk pengembangan yang saya harapkan ini adalah peserta didik mampu menjelaskan bagi teori-teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia, dan siswa itu sendiri mampu menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan dari masing-masing teori, karena di sini ada 5 teori, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, teori Sudra, dan teori arus balik. Nah, pengembangan yang saya ingin capai ini anak mampu menjelaskan bagaimana prosesnya dan keunggulan serta kelemahan masing-masing teori. Oke, berarti anak nanti tiap kelompok ya Bu ya harus mampu menjelaskan teori, kelemahan dan kelebihannya ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nanti strategi yang ingin Ibu siapkan yang sebagaimana Bu? Strategi yang saya siapkan ini adalah mereka bisa berdiferensiasi. Saya melakukan pendekatan berdiferensi dengan memberikan LKPD, di mana LKPD ini nanti produk atau hasil akhirnya ini disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Ada yang berupa Canva, menggunakan aplikasi Canva, ada juga yang menggunakan peta konsep, ada juga yang mereka mempunyai hobi menulis, mereka mendeskripsikan dengan tulisan mereka. Seperti itu. Artinya nanti ada 5 kelompok ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, ini berarti metode yang akan Ibu gunakan metode apa ya Bu ya? Metode PBL. Oh, PBL berarti problem based learning ya Bu ya. Jadi artinya nanti ada 5 kelompok dan ada 5 teori, masing-masing siswa itu dipersilahkan untuk menyampaikan kekuatan atau kelemahan dan kelebihan dari teori masing-masing ya Bu ya. Kemudian terakhir bakal diambil kesimpulan. Iya, mereka mempresentasikan hasil. Oke, jadi tadi udah ada pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, ada produk, ada konten, dan ada prosesnya ya berarti di sana. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Nanti saya izin melakukan observasi ya Bu ya di kelas Ibu. Boleh. Iya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama. Selamat pagi semuanya. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Berarti di pagi hari ini apakah ada yang tidak masuk, Nak? Alhamdulillah. Itu artinya berarti kalian sudah siap untuk menerima pelajaran dari Ibu. Nah, mana semangat paginya? Pagi luar biasa. Baik, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian sambil kalian menyiapkan alat tulis untuk pembelajaran kita hari ini. Aisyah Kamila, Hadir, Bu. Amalisa, Hadir, Bu. Ardi, Hadir, Bu. Yuli, Hadir, Bu. Yulia. Hadir, Bu. Oke, baik, untuk menambah fokus kalian dan konsentrasi kalian, mari kita melakukan fullness bersama-sama, Nak ya. Tolong kalian mendengarkan video yang akan Ibu tayangkan. Kalian konsentrasi, fokus, rasakan energi positif yang ada dalam pikiran kalian. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan melanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah kita melakukan fullness, Nak? Lebih rileks, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan membacakan kesepakatan kelas yang sudah kalian susun. Yang pertama, tanggung jawab. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu dari kesepakatan kelas yang sudah kalian susun. Apakah ada yang perlu ditambah? Oke. Selanjutnya, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ya, Yulia. Langkah-langkah penelitian sejarah. Bagus sekali. Aplaus untuk Alvista dan Yulisa. Apakah yang kalian ketahui tentang gambar di atas? Dan dari manakah kebudayaan itu berasal? Ya, Yulia? Dari India, Bu. Kebudayaan itu berasal dari India. Terus gambar yang satu lagi gambar apa kira-kira? Ya? Candi Borobudur. Satu lagi? Ya, Alvista? Brahmana, Bu. Oke, ini adalah gambar Brahmana. Ya, sampingnya adalah gambar Candi Borobudur, di mana kedua gambar ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah kebudayaan yang berasal dari India. Bagus. Nah, berkaitan dengan hal ini, Nak, materi kita hari ini adalah tentang proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Motivasi: dengan memahami masa lalu, kita bisa lebih menghargai masa kini dan membangun masa depan yang lebih baik. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu memahami, mengidentifikasi, serta menjelaskan mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia.
Teknik pembelajaran yang Ibu gunakan pada kesempatan kali ini adalah teknik PBL. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5, menganalisis dan mengevaluasi proses masalah. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha dan kalian menyaksikan video pembelajaran ini, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang asal mula lahirnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, lahirnya agama Hindu ini berasal dari daerah India, di mana pada masa dahulu India mempunyai penduduk asli yang namanya Dravida. Kemudian datang bangsa Arya mendesak bangsa Dravida, di mana bagi penduduk Dravida yang mampu beradaptasi di wilayah tersebut, maka mereka melakukan akulturasi budaya dengan bangsa Arya. Akulturasi budaya itu sendiri adalah perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan satu kebudayaan baru dan tidak meninggalkan ciri khas kebudayaan lama. Dengan adanya bangsa Arya dan bangsa Dravida melakukan akulturasi, maka lahirlah kebudayaan apa? Yaitu kebudayaan Hindu. Untuk proses perjalanan dari perkembangan agama Hindu-Buddha sampai ke Indonesia, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran berikut. Salam Historia. Kali ini kita akan membahas mengenai proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Kebudayaan India tidak hanya mempengaruhi cara beribadah masyarakat Nusantara, tetapi juga memberikan beberapa peninggalan lain. Misalnya, kerajaan yang pernah berkuasa, tempat keagamaan, prasasti, cara hidup, dan masih banyak lagi. Namun, tahukah Anda mengenai bagaimana proses masuknya kebudayaan India ke Nusantara? Menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ada 5 teori, yaitu yang pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leeuwen. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut untuk raja dan rakyatnya. Oke, dari video pembelajaran yang telah kalian saksikan, pemahaman apa yang bisa kalian ambil? Yulia? Proses masuk dan berkembangnya agama dan budaya Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke, beri aplaus untuk Yulia. Kemudian, menurut kalian teori manakah yang paling kuat? Nah, di sini adalah tugas kalian untuk mencari sebanyak-banyaknya, mengeksplor sebanyak-banyaknya tentang teori proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk itu, silahkan kalian duduk pada kelompok yang sudah Ibu susun. Silahkan dibaca kelompoknya masing-masing dan silahkan kalian duduk pada kelompok masing-masing. Silahkan Ibu kasih waktu 3 menit. Masing-masing kelompok untuk mengambil LKPD-nya, Nak ya. Kelompok 1 silahkan. Kelompok 2 dan kelompok 5. Silahkan kalian baca petunjuk mengerjakan LKPD-nya dan silahkan kalian tuangkan. Ya, hasil dari kalian mengerjakan LKPD bisa dalam bentuk kita memakai berdiferensiasi. Ada yang menggunakan tulisan, ada yang menggunakan peta konsep, dan ada juga yang bisa menggunakan Canva.
Ya, silahkan kalian mencari informasi dan mengerjakan tugas secara berkelompok. Silahkan. Teori apa kalian, kelompok kalian? Teori kesatria, Bu. Oke, jadi yang bertugas mencari informasi siapa? Terus yang nulis? Cahaya. Jadi semuanya harus bekerja kelompok, nak ya, harus kompak dalam mengerjakan LKPD. Oke, lanjutkan. Kelompok 5, Renita. Kalian bertugas mencari informasi tentang apa? Tentang teori sudra. Teori sudra? Iya. Iya. Terus yang bertugas mencari informasinya siapa? Aku sama Jenny. Terus yang bagian nulis? Siapa? Nah, kalian harus bekerja sama, nak ya. Jangan hanya 1-2 orang yang bekerja sama. Jadi harus kompak ya dalam menjawab pertanyaan, dalam menyelesaikan tugas-tugas dari guru. Ya, silahkan dilanjutkan. Sudah? Coba Ibu lihat dulu. Harusnya ini di atas dong. Pengertian dulu dari teori Waisa itu apa, ya. Baru kekurangan dan kelebihan baru dijabarkan, gitu. Ya. Jadi yang pertama itu adalah kalian kemukakan dulu apa isi dari teori Waisa itu sendiri beserta tokohnya. Baru yang di bawah keunggulannya dulu. Setelah itu baru kalian cari kelemahannya, ya. Ya. Di sini kalian boleh mengoperasionalkan HP untuk menambah wawasan kalian. Untuk mencari informasi boleh kalian mengoperasionalkan HP, nak ya. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa setelah ada instruksi dari guru kalian baru boleh mengoperasionalkan HP. Jadi kelompok 1 menggunakan Canva. Oke, silahkan bekerja. Yang kelompok 2 teori Brahmana yaitu menggunakan peta konsep. Oke, bagus. Silahkan dituangkan ide-ide kreatifnya. Ini kelompok 4 teori kesatria menggunakan tulisan. Oke, hobi menulis berarti kembangkan, nak. Ya. Renita, kelompok sudra. Iya, Bu. Ini coba gitu nih. Ini nih cuma nyari kelemahan sama Berapa menit, Bu? keunggulannya kan, Bu. Iya, tulis. Cuman itu. Ini Iya. kan nggak usah berarti pengertiannya.
ditulis dong, pengertiannya juga, kemudian tokohnya ditulis juga, ya. Ini pakai musik apa enggak ini? Nih, pakai musik enggak? Hasilnya nanti kalau sudah dikirim sama ibu, nak ya. Iya, Bu. Ini hasilnya. Oh, bagus. Kreatif ya. Anak TKJ. Ini udah paket, ada kuat. Biasanya bilang begitu. Sudah belum? Nah, cuma anu pertanyaan kan? Selamat berkreativitas. Iya, nanti dipresentasikan ya. Nanti ditempel. Oke, kelompok 1 hasilnya sudah ada, nak? Oh, bagus sekali, kreatif kalian ya. Oke, dilanjutkan, diselesaikan. Kelompok Brahmana, sampai mana progresnya? Oke, Ya, enggak ada lanjutkan, bagus sekali. pertanyaan. Bagus sekali. Kreatif. Kompak sekali kelompok ini ya. Bagus, dilanjutkan. Kenapa ini? Allah ya kau. Ya. Oke, udah selesai, nak? Oke, berarti sudah siap untuk presentasi ya. Oke. Ini yang hobi tulis menulis, bagus sekali. Nanti dipresentasikan, nak ya. Mana tadi hasilnya? Bisa ibu lihat dulu, nak? Sini. Nggak ada musiknya ini. Nah. Ini sudah bagus, hanya saja terlalu cepat ya. Nanti saat kalian presentasi, kawannya mungkin ketinggalan dalam membaca slide-nya ya. Jadi bisa diedit lagi agar tidak terlalu cepat. Oke? Kalau nggak disuruh ngomong, kasih suara. Ya. Kalau dibacakan sekurangnya aja. Sama kurang-kurangnya sama. Ya, kan ditampilkan nanti Iya, tapi kanvanya. yang dibaca ininya doang. Ya, gini, setelah kalian mempresentasikan nanti baru kalian membacakan kesimpulan. Tapi sebelumnya kasih kesempatan kepada yang lain untuk bertanya tentang teori yang akan kalian presentasikan. Ya harus dijawab dong. Ya. Oke, ini sudah benar, nak. Menjelaskan tentang pengertian dari teori kesatria dulu, baru kalian mencari keunggulan dan kelemahan dari teori kesatria. Oke, bagus. Dah, nanti disiapkan untuk presentasi. Iya, ditambahkan dengan tokohnya. Boleh nanti pas presentasi kalian bawa. Oke, waktu yang Ibu berikan untuk diskusi sudah selesai dan semua kelompok sudah selesai dalam mengerjakan LKPD. Masih semangat nggak? Masih semangat nggak? Mana tepuk semangatnya? Oke, terima kasih. Kemudian kelompok 1 silahkan maju ke depan, nak, untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Berdirinya saya di sini
itu untuk berprestasi, bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi yang terlalu tinggi akan membuat sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti pengampu pelajaran hari ini dan kepada teman-teman yang telah hadir. Saya Aisyah Kamila yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Tentunya saya tidak sendiri. Saya akan dibantu oleh 5 teman saya. Di sini kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang teori arus balik menggunakan video yang telah kami buat. Itulah tadi video yang telah kami buat. Kesimpulan dari video tersebut adalah bahwa penyebaran agama ini dipengaruhi oleh pelajar Indonesia yang belajar di India. Teori ini menunjukkan inisiatif dari dalam masyarakat Indonesia untuk mempelajari agama tersebut. Selanjutnya akan diserahkan kepada moderator kami. Kira-kira dari teman-teman di sini adakah yang ingin menanggapi atau bertanya? Ya, kelompok 4 ingin bertanya. Apa kelemahan teori arus balik? Saya akan menjawab pertanyaan di kelompok 4. Apa kelemahan teori arus balik? Kemungkinan sulitnya masyarakat Indonesia dalam mempelajari agama di India karena pada masa tersebut masyarakat Indonesia bisa paham. Jelas. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, maka kita masuk ke sesi penutup. Pepatah mengatakan, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Begitupun teman-teman yang mendengarkan. Semoga tidak hanya terhenti secara teori, tapi juga bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Makan ikan, minum es selasi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Bagus sekali, luar biasa kelompok 1. Dari presentasi yang sudah dibacakan atau ditampilkan oleh kelompok masing-masing, apakah ada yang belum jelas, Nak? Enggak, Bu. Jelas. Sudah jelas semuanya? Dari teori Brahmana, kemudian teori Kesatria, teori Waisa, teori Sudra, dan teori arus balik, apakah sudah jelas semuanya? Sudah. Alhamdulillah, berarti masih semangat semuanya? Masih. Mana semangat paginya? Pagi. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, Renita, silahkan. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini, Nak? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ada 5 teori proses berkembangnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Pertama ada teori Brahmana, dan kedua teori Kesatria, teori Waisya, teori Sudra, teori arus balik. Masing-masing teori memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Contohnya, teori Brahmana keunggulannya kaum Brahmana menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava di kitab suci di agama Hindu, sedangkan kelemahannya adalah asumsi bahwa kaum Brahmana dilarang menyeberangi lautan. Oke, bagus sekali. Beri aplaus yang luar biasa untuk Renita.
kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah ada 5 teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu teori Brahmana, teori Waisa, teori Kesatria, teori Sudra, dan teori arus balik. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia berawal dari jalur perdagangan. Pada masa tersebut, sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, Indonesia melakukan transaksi dengan bangsa lain, terutama Tiongkok dan India, di mana India adalah pusat dari agama Hindu-Buddha tersebar di Asia. Ya, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk mengetahui pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini, silahkan kalian mengerjakan post-test dari link yang sudah Ibu kirimkan ke kalian. Silahkan, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan post-test. Iya. Oke, sesi untuk mengerjakan post-test sudah selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengerjakan post-test. Saatnya kita refleksi, ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Ya, Keiza di Indonesia. Kemudian yang kedua, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Sejarah-sejarahnya. Ya, silahkan Yulia. Mengetahui sejarah-sejarahnya. Mengetahui sejarah-sejarah perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Yulia. Apakah sudah jelas semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, materi kita masih ada kaitannya dengan agama Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu tentang kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Ibu harapkan untuk kedepannya kalian membaca terlebih dahulu tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sekian, ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Silahkan untuk ketua kelas menutup dengan doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Waalaikumsalam Ibu Indah. Iya, gimana Bu kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat, Ibu. Iya, alhamdulillah ya, Bu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi ya, Bu ya, terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 kemarin.
Iya Ibu. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya. Nah, yang pertama itu setelah Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin, apa perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran saat kita sudah melakukan observasi Bu? Perasaan saya ketika diobservasi sama Bu Indah agak gugup ya Bu ya, karena mungkin nggak biasanya. Kalau biasanya itu kan saya mengajar tanpa ada pengawasan dari pihak yang lain seperti itu. Jadi mungkin karena diobservasi oleh Bu Indah, jadi adalah perasaan agak gugup gitu. Iya, benar sekali ya Bu ya. Tapi sebenarnya Ibu tidak perlu merasa gugup ya Bu ya. Karena pada dasarnya kan pembelajaran atau proses pembelajaran itu sendiri kan sudah dilaksanakan sehari-hari ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri nih, untuk area kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Oh, baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari materi saya yaitu proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia, ini saya mengharapkan siswa mampu menjelaskan kelemahan dan keunggulan dari masing-masing teori, yaitu teori Brahmana, teori Kesatria, teori Waisa, teori Sudra, dan teori arus balik. Jadi peserta didik ini mampu mendeskripsikan kelemahan-kelemahan dari masing-masing teori seperti itu Ibu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Dengan mana Ibu, kalau nggak salah saya perhatikan kemarin, siswanya diberikan kebebasan ya Bu ya, Iya. dalam memaparkan hasil presentasi yang mereka buat bersama kelompoknya ya Bu Betul ya. sekali Ibu. Iya. Nah, dari area kompetensi tersebut tadi seperti yang sudah saya katakan, Ibu sudah melaksanakan penerapan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Iya. Yang pertama Ibu memberikan video pembelajaran, terus Ibu memberikan penguatan di awal juga. Selain itu saya juga melihat siswanya ternyata membuat hasil karya itu ada yang berupa Canva ya Bu ya. Iya. Ada yang berupa Peta konsep dan ada yang menulis ya Bu ya. Menulis, Iya, betul. kemudian semuanya dipaparkan ya Bu ya. Iya. Ke dalam hasil karya mereka masing-masing. Betul sekali. Nah, saat itu saya juga melihat Ibu sudah membuat modul ajar ya Bu ya. Iya. Iya, bahan ajarnya juga sudah sangat baik ya Bu ya. Nah, dari proses pembelajaran tadi menurut Ibu sejauh mana keberhasilan Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai? Alhamdulillah dilihat dari hasil asesmen formatif, nilai yang dicapai oleh peserta didik di 10 TKJ ini mengalami peningkatan Ibu. Oh, mengalami peningkatan Iya. ya Bu ya. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, ternyata dengan adanya pembelajaran yang sudah Ibu terapkan, dengan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan, sudah berhasil ya Bu ya. Nah, kemudian apakah selama Ibu melaksanakan pembelajaran ada kendala Ibu ketika melakukan pembelajaran tersebut? Nah, di setiap pembelajaran itu Bu, ketika saya masuk kelas dan terutama di kelas 10 TKJ ini saya perhatikan masih ada beberapa siswa yang kurang aktif atau boleh dikatakan pasif. Jadi setiap belajar kelompok atau mengerjakan tugas secara kelompok ini saya perhatikan anak ini memang cenderung cenderung pasif, tidak mau bekerja sama dengan kawan sekelompoknya, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Bu ya. Ada Jadi, beberapa siswa lah ada beberapa seperti itu. siswa ya Iya. Bu ya yang masih kurang aktif ya dalam pembelajaran. Iya. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan tersebut Ibu? Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya melakukan pendekatan dengan siswa itu sendiri di luar jam pelajaran. Seperti itu Ibu. Iya. Selain pendekatan, apakah ada lagi Bu langkah yang Ibu lakukan? Langkah yang akan saya lakukan, mungkin saya akan merubah model pembelajaran atau media pembelajaran seperti itu Ibu. Oh, seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Mungkin bisa juga nanti Ibu sisipkan mungkin pada saat post-test itu dengan menerapkan permainan game mungkin ya Bu ya. Atau soal-soalnya dibikin lebih menarik ya Bu ya. Selain itu setelah Ibu mengetahui nih cara mengatasinya,
ada bagaimana atau kapan Ibu akan melaksanakan perbaikan dari proses pembelajaran itu sendiri, Bu? Insya Allah secepatnya saya akan melakukan perbaikan kekurangan dari diri saya sendiri untuk kebaikan anak-anak didik seperti itu, Bu. Secepatnya saya akan melakukan perbaikan. Oke, berarti secepatnya ya, Bu ya. Bisa jadi nanti minggu yang akan datang ya, Bu ya. Kebetulan kita kan mode pembelajarannya ganjil genap ya, Bu ya. Iya. Iya. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Semoga pembelajaran kedepannya akan menjadi jauh lebih baik lagi ya, Bu ya. Sama-sama Ibu Indah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.